Ruang guru sudah sepi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar pelan. Lisa yang biasanya lebih suka diam, justru berjalan menghampiri meja guru baru yang sedang membariskan berkas. Dani, guru muda yang baru seminggu ditempatkan di sekolah itu. Mas Dania, baru aja ditempatin di sekolah ini. Iya Bu, maksud saya Mbak Lisa, baru seminggu ini. Jangan panggil saya Bu lah, sana tua banget, panggil aja nama. Aduh, saya kira lebih sopan gitu. Tapi kalau maunya gitu ya saya nurut aja lah. Saya dengar-dengar, katanya kamu aja matematika ya? Iya betul, saya baru kemarin mulai ngajar di kelas 8. Oh, pantesan tadi banyak murid heboh. Katanya guru baru masih muda dan ganteng. Haha, ya ampun, murid-murid sekarang suka bikin orang jadi bahan gosip. Namanya juga anak-anak, dulu pas saya pertama ngajar juga jadi bahan omongan. Oh iya, tapi katanya Mbak Lisa pendiam. Jadi gimana bisa jadi bahan omongan? Ya karena pendiam itu, banyak yang penasaran, dikiranya saya misterius. Wah, pantesan. Tadi aja sebelum ngobrol begini, saya agak sungkan. Soalnya kata teman-teman guru lain, Mbak Lisa ini alim dan gak banyak bicara. Iya sih, saya emang gak banyak omong depan orang. Tapi kalau udah deket-deket, ya beda. Saya malah kaget loh pas Mbak Lisa tiba-tiba nyamperin. Gak nyangka bisa ngobrol panjang gini. Saya kan juga harus kenal sama guru baru. Masa diem-dieman aja? Betul juga sih, kalau begitu saya beruntung bisa langsung kenal ya. Kamu asli mana, Mas? Saya asli dari Bandung, Mbak. Kebetulan dapat penempatan di sini. Oh, jauh juga ya. Terus gimana rasanya pindah? Ya awalnya agak kagok, tapi lama-lama saya pikir harus dibiasain. Apalagi ketemu orang-orang baru yang harus adaptasi dulu. Betul sih, saya yakin kamu cepat nyambung sama lingkungan sini. Kalau Mbak Lisa sendiri asli sini atau merantau juga? Saya asli sini kok. Jadi lumayan betah juga karena deket sama keluarga. Wah enak tuh kalau ada apa-apa bisa langsung pulang ke rumah orang tua. Iya sih, tapi ada plus minusnya juga loh. Terus minus gimana maksudnya? Ya kadang suka dicampurin urusannya sama keluarga gede. Jadi meski anak deket rumah, ada aja rempongnya. Iya, saya bisa bayangin itu mah. Tapi dinikmatin aja. Lagian loh kan, orang-orang sekitar juga baik. Kalau soal lingkungan sekolah ini gimana menurut Mbak Lisa? Saya masih belajar suasananya. Menurut saya sih nyaman, cuma ada aja drama antar guru. Biasalah, kalau udah banyak kepala, jadi nggak selalu sejalan. Oh begitu ya, berarti saya harus pinter-pinter jaga sikap. Tuh, jangan sampai ikut ke bawah gosip. Kalau Mbak Lisa sendiri gimana? Saya lihat Lisa kalem, pasti nggak suka ikut-ikutan. Iya sih, kalau saya mah memilih diem daripada ikut gosip. Mendingan fokus kelas aja. Setuju banget, kalau gitu saya juga harus belajar dari Mbak Lisa, biar nggak salah langkah. Ya santai aja, gak usah terlalu tegang. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya sama saya. Wah, makasih banyak Mbak Lisa, jadi agak lega rasanya ngobrol gini. Sama-sama, saya juga seneng kok bisa kenal lebih dekat. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Lisa ngajar pelajaran apa? Se-Indonesia, tiap hari ketemu murid-murid yang suka main HP di kelas. Iya sih, anak-anak sekarang susah jauh dari HP, mentang-mentang dibolehin bawa HP. Betul tuh, yang saya sampai bingung loh. Terus gimana biar mereka fokus? Wah, bisa dong nanti kita sharing metode ngajar. Siapa tahu bisa saling bantu kan? Boleh. Saya senang kalau teman diskusi. Hari demi hari berlalu, mereka semakin dekat. Dan yang awalnya sungkan, kini terbiasa dengan kehadiran Lisa. Hingga suatu siang, di ruang guru yang gak lengang, Dani sedang makan bekal. Tiba-tiba, Lisa datang. Wah, enak banget kelihatannya. Mas Dani bawa buka sendiri ya? Iya nih, kebetulan tadi pagi sempat masak sedikit. Masak sendiri? Wah, hebat tuh. Biasanya guru muda tuh lebih milih beli di warung. Gampang tinggal duduk makan. Haha, bukan hebat sih, lebih ke hemat aja. Kalau tiap hari beli kan lumayan juga keluar uangnya. Kalau gitu kapan-kapan, belilah saya di masakan Mas Dani, ya enggak? Boleh kok Mbak, tapi jangan kaget ya kalau nggak selera.
Mbak Lisa, saya sebenarnya ada yang mau saya bilangin. Apaan? Kok tiba-tiba serius mukamu? Saya tuh agak nggak enak tahu nggak? Kita sekarang digosipin pacaran sama guru-guru lain. Ya ampun, cuma gitu aja. Emang kenapa kalau digosipin pacaran? Loh, Mbak Lisa nggak keberatan? Bukannya selama ini Mbak Lisa dikenal alim, pendiam, jaga jarak sama cowok. Aneh aja kan? Kalau tiba-tiba jadi bahan omongan kayak gitu. Ada nih, hidup itu santai aja lah. Orang mau ngomong apa, ya biarin aja. Tapi kan saya kasihan sama Mbak Lisa. Gimana kalau citra yang selama ini dijaga malah rusak? Citra, kamu pikir saya peduli banget sama itu? Loh, tapi bukannya Mbak Lisa yang jaga image alim, pendiam, dan gak neko-neko. Kamu tuh ya, terlalu polos mas. Orang yang punya banyak sisi. Maksudnya, sisi kayak gimana? Ya, sisi yang gak semua orang tahu. Saya ini sebenarnya bisa lebih loh dari sekedar ngobrol kayak gini. Maksudnya apaan? Jangan bikin saya bingung gitu deh. Ya udahlah, gak usah terlalu serius. Pokoknya kamu jangan gampang percaya sama omongan orang lain. Lebih baik kenal saya langsung. Iya sih, tapi tetap aja. Kok Mbak Lisa yang katanya alim bisa setenang ini digosipin pacaran? Karena buat saya, gosip itu angin lalu. Kalau kita sibuk mikirin, malah nggak tenang nanti. Ya juga ya, tapi nggak bisa setenang itu. Dan jujur aja, saya masih kaget lihat sisi Mbak Lisa yang kayak gini. Emang kamu kira saya beneran pendiam terus tiap hari? Ya jelas Mbak, soalnya semua orang di sekolah ini ngomongin gitu kan. Lain kali nggak mempercaya omongan orang, belajar lihat sendiri kenyataannya. Udah ya, saya mau ke ruang kepala sekolah dulu, ada urusan dikit. Kok saya makin gak ngerti sama Mbak Lisa ini? Sore itu, sekolah sudah sepi. Dani baru keluar dari ruang guru setelah membereskan setumpuk administrasi. Ia berjalan ke parkiran, tapi matanya menangkap sesuatu. Motor Lisa masih terparkir. Tepat saat itu, Lisa muncul dengan langkah agak tergesa. Loh Mbak Lisa, saya kira udah pulang dari tadi. Soalnya motor guru lain udah pada nggak ada semua. Mas Dani, kaget banget saya dipanggil gitu. Keren udah gak ada siapa-siapa di sekolah. Ternyata kamu masih ada. Iya, saya juga kaget lihat motor Mbak Lisa masih ada. Ngapain pulangnya sore banget kayak gini? Bukannya biasanya kamu pulang lebih cepet? Ada urusan dikit lah, gak penting kok sebenarnya. Namanya juga karena suka ada hal mendadak, jadi pulang agak sore. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu saya jalan duluan aja. Jujur udah capek banget rasanya dari tadi siang. Kepala juga agak berat ini. Bentar dulu Mas Dani, jangan buru pulang dulu. Jangan buru-buru pulang dulu deh. Ada apa lagi Mbak? Mas Dani, pernah gak sih ngerasa capek banget? Capek bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Sampai rasanya emang ada pelepasan biar plong. Maksudnya gimana? Pelepasan apa dulu nih yang kamu maksud? Soalnya kata-kata kamu bikin salah paham loh. Ya, lepasan dari semua rasa capek. Dari pikiran yang numpuk tiap hari, dari tekanan kerjaan. Kamu pernah kan ngerasa kayak gitu? Haha, kalau soal itu sih sering ya. Namanya juga kerjaan guru. Tapi juga numpuk administrasi. Rasanya kepala penuh banget. Jadi ya sering capek, lahir batin. Nah kalau gitu, pasti kamu ngerti lah maksud saya. Kadang kan orang tuh butuh sesuatu tuh, biar bisa lepasin penat. Iya sih, tapi tetap aja saya masih nggak nangkep arah pembicaraan Mbak kemana. Maksudnya pelepasan yang kayak gimana? Santai aja Mas Dani, gak usah buru-buru mikir maksud saya. Juga kamu ngerti sendiri. Kok malah bikin saya tambah penasaran aja? Kalau ngomong to the point aja kan enak. Nggak bikin saya bingung begini Mbak. Udah gini aja, nanti malam saya telepon kamu. Kita ngobrol lebih bebas, kamu lebih paham maksud saya. Malam, telepon saya. Buat apa sampai harus nunggu malam segala? Iya buat ngobrol aja. Kamu kan tadi bilang sering capek. Siapa tahu bisa lebih lega lah kalau cerita sama saya. Ya kalau cuma ngobrol sih nggak apa-apa. Tapi tetap aja saya nggak enak. Soalnya gosip aja udah banyak Mbak. Udah deh, gak usah dipikirin gosipnya. Itu kalau capek, sama mikirin pendapat orang. Ya kita cuma ngobrol lewat telepon, gak ada yang perlu dipusingin. Ya tapi Mbak tahu sendiri kan, gosip di sekolah cepet banget nyebarnya. Apalagi kalau tahu kita sering komunikasi. Makanya jangan sampai ada yang tahu. Cukup kita aja yang ngerti.
Aduh, Mbak Lisa ini ngomongnya bikin saya makin bingung. Saya takut salah nangkep maksud kamu. Biku, hehe. Mungkin kamu aja yang terlalu polos dan mikirnya kemana-mana. Polos. Lah, saya cuma berusaha nggak salah paham. Soalnya cara Mbak Lisa ngomong tuh beda banget dari yang saya kenal. Nanti juga kamu ngerti kok. Makanya tunggu aja malam. Saya pastiin obrolannya bikin kamu lebih paham. Iya deh, saya tunggu teleponnya. Semoga aja cuma ngobrol biasa ya. Pokoknya nanti malam angkat telepon saya. Dani pun akhirnya pasrah. Malam itu, suasana kamar Dani hening. HP di meja yang bergetar. Nama Lisa muncul di layar. Dengan sedikit ragu, Dani mengangkat. Akhirnya kamu angkat juga. Duduk kalau saya nungguin. Kirain kamu sengaja nggak mau terima telepon saya. Bukan begitu Mbak Lisa, saya tadi masih agak mikir. Apa perlu banget ditelepon malam-malam begini? Takutnya ada hal penting lain yang harus saya kerjain. Hal pentingnya ya ini, ngobrol sama saya. Kamu kan tadi saya tanya, enggak, rasa capek banget. Sampai butuh sesuatu yang bikin lega. Saya bisa bantu kamu loh buat itu. Maksud Mbak Lisa itu apa ya? Bisa dijelasin lebih jelas? Jangan setengah-setengah gini, saya jadi bingung arahnya kemana. Aduh, masa kamu gak paham juga sih? Udah gede masih polos. Pelepasan lah, pelepasan. Kamu stres kerjaan kan? Saya bisa nemenin itu. Saya tahu, saya nggak sepolos itu Mbak. Tapi bukannya Mbak Lisa itu orangnya alim, pendiam. Jadi saya agak nggak nyangka aja bisa dengar kalimat kayak gini langsung dari Mbak. Ah, kamu tuh gampang banget ya percaya sama yang keluar. Saya pendiam iya, alim di depan orang iya. Tapi saya juga punya sisi lain. Dan saya pengen tunjukin itu ke kamu. Kita manusia, punya kebutuhan, punya rasa. Kamu jangan pura-pura gak ngerti deh. Saya bilang saya nggak polos, saya tahu. Tapi memang beneran kaget kalau ternyata Mbak Lisa beneran kayak gini. Ya udah kalau gitu, langsung kita ganti ke video call aja ya. Gimana? Saya nggak biasa begitu, apalagi sama orang yang saya hormati di sekolah. Dasar, kamu tuh ya, gak usah menafik Dani. Ini gratis kok. Astagfirullah Mbak, sadar. Ih, jadi gimana? Mau gak cobain sekarang sama saya? Biar besok kamu lebih fresh kerja. Enggak, persepsi saya selama ini kan tentang Mbak Lisa bener-bener patah di sini. Aduh Dani, jangan munafik. Kamu pengen kan? Kamu cowok, saya tahu itu. Saya udah sering ngelakuin ini. Jadi saya paham, kamu lagi sok nolak. Saya ditahan-tahan deh. Mbak nggak takut nyesel kan? Nyesel apaan? Saya udah paham, jadi kamu gak perlu takut. Saya tahu cara mainnya. Maaf Mbak, tapi kenapa ngelakuin ini? Ya gak usah dibahas lah. Cepetan gimana? Mau gak? Enggak, apapun itu motif Mbak ngelakuin ini, saya harap Mbak sadar ya. Ih, serius nih nolak? Emang kamu gak ada penasaran gitu sama dalam saya? Hehe. Mbak Lisa, saya mohon maaf, tapi kayaknya saya nggak bisa lanjut obrolan ini. Saya nggak nyaman, takutnya nanti malah jadi kebablasan. Loh kok gitu sih? Kamu bikin saya kecewa. Saya udah cerita banyak sama kamu. Sekali lagi maaf ya Mbak, saya patiin teleponnya. Sejak kejadian malam itu, Dani berusaha menjaga jarak dari Lisa. Dari luar, Lisa masih terlihat seperti guru yang pendiam dan juga alim. Namun Dani tahu, semua itu hanyalah topeng. Hari itu setelah bel pulang, Dani hendak keluar dari sekolah. Tapi perutnya pun tiba-tiba kebelet. Ia akhirnya memutuskan untuk ke kamar mandi guru. Ketika ia hendak masuk, ia mendengar suara dari dalam. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Itu suara Lisa. Iya, aku ngerti. Kamu jangan khawatir, Pak. Udah saya atur semuanya. Yang penting duitnya habis ini langsung dikirim ya. Tadi kan Bapak udah puas. Dani tanpa sengaja menyenggol paling bersandar di dinding hingga terjatuh. Lah, Dani, kamu sengaja ngopeng saya. Jadi ternyata benar dugaan saya. Mau ujung-ujungnya pasti mau juga kan? Jangan gair dulu Mbak. Saya cuma mau buang air kecil. Tapi saya nggak nyangka bisa pura-pura nggak dengar suara Mbak tadi. Jelas-jelas saya tahu apa yang Mbak omongin. Oh, yang tadi? Hah? Santai aja kali. Nah ya, habis video call sama kepala sekolah. Yaitu ternyata lebih berani loh dari yang saya kira. Kamu gak nyangka kan? Astagfirullah Mbak Lisa. Selama ini main sama kepala sekolah juga. Kamu tahu nggak? Kepala sekolah kita itu tuh ternyata lebih nakal loh daripada murid-muridnya. Hehe.
Saya cuma bilang satu hal mbak, tobatlah sebelum terlambat. Hidup itu nggak lama, malah nyari masalah yang bisa hancurin diri sendiri. Dasar munafik kan? Kamu ini cowok paling munafik yang pernah saya temuin. Aku nasehatin, padahal dalam hati pasti kepengen juga. Saya nggak munafik mbak, saya manusia normal. Iya saya punya nafsu, tapi saya juga masih punya akal sehat mbak. Itu bedanya saya sama orang yang ngikutin hawa nafsu dan nggak mikir dosa. Gaya banget kamu, so bijak. Saya udah sering ketemu cowok model kamu, mulutnya doang so suci, tapi akhirnya nyerah juga. Bedanya saya nggak akan nyerah mbak, saya tahu batas. Dan saya nggak mau hidup saya hancur, cuma karena kesenangan sesaat. Dan juga kalau saya kasih kesempatan lagi, kamu pasti itu juga. Semua cowok sama, ujung-ujungnya nyari itu juga. Percaya deh mbak, nggak semua cowok kayak mbak kira. Saya masih mikir pakai logika, masih ada yang takut sama dosa. Dan terserah kamu deh, cuma kalau kamu berubah pikiran, tinggal telepon saya ya. Beberapa bulan berlalu. Hari itu, Gani baru saja selesai mengajar kelas. Jam istirahat tiba. Saat ia ke kantor, suasana agak riuh. Bu Marwa, seorang guru senior, menghampiri Dani. Dani, kamu udah tahu belum kejadiannya? Maksud Bu Marwah, ada apa ya? Saya belum dengar kabar. Kamu gak tahu? Itu loh, ada video gak senonoh. Ternyata itu Lisa, dan sekarang kesebar kemana-mana. Saya jujur, saya juga nggak nyangka bu. Gak nyangka loh, selama ini saya pikir Lisa itu yang pendiam, alim, pandai semua hal. Dan ternyata, tapi bukannya selama ini kalian deket? Kok bisa nggak tahu sama ini? Iya, memang kami sempat deket. Tapi akhir-akhir ini agak renggang, jadi saya nggak terlalu update. Gak nyangka ya, ternyata Lisa punya sisi kayak gini. Selama ini saya pikir kenal dia dengan baik, ternyata enggak. Iya bu, saya juga nggak nyangka. Mungkin selama ini kita terlalu nilai dari luar. Semua orang pasti punya sisi lain mereka. Kamu gak merasa bersalah? Karena kamu kan deket sama dia. Pastinya kamu bisa sadar sama perilaku dia. Bu, saya nggak tahu harus gimana. Saya cuma tahu bahwa saya nggak ikut dalam video itu. Saya cuma kaget dan nggak mau ikut campur lebih jauh. Ya ampun, bagi teman yang pernah deket, pasti ada ya perasaan sedihnya. Iya bu, saya ngerasa sedih. Tapi saya belajar bahwa kadang kita nggak bisa sepenuhnya ngontrol orang lain. Iya juga ya. Ya ampun nak, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah ya. Iya bu, sekarang saya cuma pengen fokus sama kerjaan. Nggak mau kejebak sama hal yang nggak ada hubungannya sama tugas saya. Keesokan harinya, Lisa menerima konsekuensinya. Ia tak luput dari sanksi sosial. Akhirnya, setelah insiden itu, nama sekolah mereka tercoreng. Begitu juga Lisa yang makan beritanya sampai menembus sekolah lain. Itulah akibat perbuatannya sendiri yang terlalu memikirkan hawa nafsunya.